Shalom teman-teman, apa kabar? Pasti teman-teman kabarnya baik semua. Iya, Karina udah mulai sekolah ya? Udah sih, tapi masih sekolah online. Oh, sama dong. Ya soalnya kan masih COVID. Teman-teman, pas sekolah online, teman-teman harus semangat agar bisa raih cita-cita teman-teman. Kalau Karina cita-citanya apa? Karena sih pengennya jadi penyanyi. Oh, kalau Adam sih pengennya jadi dokter. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita angkat satu pujian. Tapi pujian apa ya? Gimana kalau kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukacita? Nah, ide bagus tuh. Ayo. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, Karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Puji Tuhan, semesta itu, haleluya. tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan, terima kasih sudah berikan kami sukacita dan kekuatan untuk kami beraktivitas Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin bersekolah minggu Tuhan, walau online. Tuhan tetap limpahkan kami dengan sukacita. Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa.
Karina, gimana tadi kesan-kesannya untuk persembahan pujian yang tadi? Seperti yang ada di lagunya, kita adalah anak-anak istimewa. Oh iyalah, kita kan anak-anak Tuhan. Sekarang kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagu Cuit-Cuit Pam-Pam dulu yuk. Oke. Inilah Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Dia berumur 100 tahun. Dan ini adalah kedua bujang milik Abraham. Dan ini Ishak, anak yang dikasihi Abraham. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Abraham berumur 100 tahun ketika Sarah, istri Abraham, berusia 90 tahun. Lalu ia mengandung dan mempunyai anak sesuai yang Tuhan janjikan kepadanya. Kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar dan sangat dikasihi oleh Abraham. Di suatu hari, Tuhan menguji seberapa besar iman dan ketaatan Abraham. Abraham, Ya Tuhan. ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Baik Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya dan kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kalian berdua tinggallah di sini bersama keledai. Aku dan anakku akan pergi ke sana dan bersembahyang. Kemudian kami akan kembali. Siap Tuan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak, Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah domba untuk dijadikan korban bakaran itu ya Bapak? Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan, Abraham, Abraham, Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada Tuhan. baik Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah Abraham yang mempunyai iman yang besar dan sangat taat pada Allah. Dan melalui Abraham kita belajar bahwa saat kita menghadapi ujian adalah saat di mana kita paling banyak belajar mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Nah, menurut Adam gimana tentang cerita Bapak Abraham tadi? Iya ya, Bapak Abraham itu orangnya taat. Ia rela mempersembahkan anaknya Ishak untuk Allah. Nah teman-teman, untuk ayat hafalan minggu depan dari Kejadian 22 ayat 18. Sekali lagi, ayat hafalan untuk minggu depan dari Kejadian 22 ayat 18. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian, Jangan Lelah. Yang mengatakan
adik-adik, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hormat bagi namamu Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pimpinan-Mu dan kebenaran firman Tuhan melalui cerita yang boleh disampaikan, boleh menguatkan setiap kami untuk menjadi anak-anak yang terus beriman di dalam Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai setiap kami, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini menyaksikan ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kejadian 60 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud Melakukan seperti yang terjadi kali ini, yakni memelihara hidup bangsa yang besar. Sampai jumpa minggu depan.